3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari arah kegelapan menuju arah yang terang benderang, yakni agama Islam. Yang terhormat Profesor Dr. Nur Hasan MK selaku Rektor Universitas Negeri Surabaya, yang terhormat Dr. Bambang Sigit Widodo SPD MPD selaku Dekan Fakultas Universitas Negeri Surabaya, yang saya hormati segenap panitia Remus Festival 2022 serta hadirin yang berbahagia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yadayatul Khafifah dari SMA As'ada Bunga Gresik. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan tentang pentingnya mewujudkan Muslim toleran dan tercapainya Indonesia bersatu. Perlu kita ketahui bahwa Indonesia bukanlah negara yang kecil, bukanlah negara yang sekuler. Akan tetapi, Indonesia adalah negara yang multikultural. Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya, bahasa, agama, suku, dan adat istiadat. Lebih dari itu, Indonesia sendiri tidak hanya terdiri dari agama Islam saja, tetapi banyak agama lain seperti agama Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Masih ingatkah tentang perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih awal-awalnya mendapatkan wahyu dari Allah lantaran malaikat Jibril, banyak sekali masyarakat Mekah yang menolak ajaran beliau. Bahkan ada juga yang melawannya, termasuk dari keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk tidak melawannya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih untuk mendoakan mereka agar dibukakan pintu hatinya. Islam adalah agama yang damai. Di dalam ajaran beragama, kita tidak boleh memaksa seseorang untuk mengikuti ajaran kita. Di setiap agama pasti menganjurkan umatnya untuk saling mengenal, menghargai, memahami, mengasihi, bahkan saling tolong-menolong. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'minu billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu samii'un 'aliim. Shadaqallahu maulana al-'azim. Yang artinya, tidak ada paksaan dalam menganut ajaran Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada taghut, yakni syaitan, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin yang berbahagia, mungkin para hadirin ingat dengan nama Rianto. Ia seorang Banser NU yang tewas ketika mengamankan malam Natal di gereja Ebenezer
bertepatan pada tanggal 24 Desember tahun 2000 di Mojokerto. Ketika itu, Rianto mendapatkan laporan bahwa ada benda yang mencurigakan di depan gereja pada pukul 20.30 WIB. Rianto mengambil benda tersebut yang berbentuk bungkusan kado. Rianto berinisiatif menyerahkannya ke polisi. Akan tetapi, ketika dicek, bungkusan tersebut berisi bom yang aktif. Penjaga yang mengetahui hal itu langsung menyuruh orang-orang yang ada di dalam gereja menjauh dan tiarap. Akan tetapi, Rianto malah membawa lari bom tersebut menjauh dari gereja. Bom tersebut meledak bersama tubuh Rianto. Beruntungnya, tidak ada jamaah yang menjadi korban dari kejadian tersebut. Hal ini menjadi pembelajaran bagi kita untuk saling melindungi sesama manusia meskipun berbeda agama. Zaman sekarang mungkin masih beredar luas orang-orang yang mempunyai niatan buruk untuk menghancurkan toleransi yang sudah dibangun Indonesia sejak zaman dahulu. Kita sebagai warga negara mempunyai kewajiban untuk menjaga toleransi yang sudah dibangun Indonesia seperti pada zaman Rasulullah SAW. Dengan adanya toleransi yang kuat, Indonesia akan menjadi negara yang aman, negara yang di dalamnya terdapat para generasi penerus bangsa yang dapat meneruskan perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka. Toleransi umat Indonesia kuat. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.